Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuratomo Al-Ahmad dari kelas 7A. Kali ini akan mempresentasikan hasil observasi saya guna mengikuti ujian akhir semester mata kuliah manajemen retail dan jasa. Baik, untuk objek observasi saya kali ini yaitu adalah sebuah perusahaan ekspedisi. Perusahaan tersebut adalah PT Rosalia Express. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa bab, diantaranya yaitu adalah profil dari PT Rosalia Express, kemudian jasa layanan, analisis lingkungan pemasaran, program pemasaran jasa, manajemen kualitas jasa, analisis pasar konsumen, testimoni konsumen, evaluasi kinerja, dan sebagai penutup yaitu adalah kesimpulan. Baik, untuk bab yang pertama yaitu adalah profil perusahaan. Rosalia Express adalah salah satu bagian dari unit bisnis Rosalinda Group yang khusus melayani customer dalam hal pengiriman paket barang. Rosalia Express berawal dari Rosalinda dengan armada bus yang sering mendapatkan titipan paket ke berbagai tujuan yang diletakkan di bagasi bus. Seiring berjalannya waktu dan seiring kemajuan dari perusahaan sendiri, Rosalia Express sendiri dikembangkan secara resmi pada tanggal 6 Maret 2004. Lalu untuk visi misi dari PT Rosalia Express yaitu adalah visi perusahaan menjadi perusahaan jasa pengiriman yang tumbuh sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan. Kemudian misi perusahaan yaitu menjangkau layanan hingga luas dan melayani pelanggan maupun mitra dengan sepenuh hati yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan. Lalu efektivitas bisnis proses dalam mendukung layanan prima kepada langganan atau mitra, efisiensi biaya operasional untuk menciptakan daya saing yang baik, dan yang terakhir yaitu transformasi budaya kerja perusahaan dalam rangka peningkatan kinerja SDM dan integrasi sistem informasi teknologi untuk menciptakan nilai tambah. Kemudian kebijakan mutu dari perusahaan Rosalia Express sendiri yaitu melakukan atau mengamalkan dari nilai-nilai luhur perusahaan dan budaya perusahaan, di antaranya yaitu menjangkau layanan hingga luas dan melayani pelanggan maupun mitra dengan sepenuh hati yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, efektivitas bisnis proses dalam mendukung layanan prima kepada pelanggan mitra, efisiensi biaya operasional untuk menciptakan daya saing yang baik, dan yang terakhir yaitu transformasi budaya kerja perusahaan dalam rangka peningkatan kinerja SDM. Kemudian lanjutnya yaitu adalah jenis layanan. Di PT Rosalia Express sendiri terdapat berbagai macam jasa yang ditawarkan, di antaranya yaitu adalah Bima, yaitu layanan pengiriman paket dalam waktu 1 hari sampai agen tujuan. Kemudian Arjuna, yaitu lead time antara agen dalam Pulau Jawa 3-5 hari dan lead time antar agen Jawa Sumatera dan sebaliknya 4-7 hari. Krishna atau layanan pengiriman paket yang ekonomis dengan waktu pengiriman 2-6 hari sampai di agen tujuan. Kemudian Kismar, yaitu layanan pengiriman khusus sepeda motor yang aman, murah, dan gratis packing. Kemudian ada Petruk, yaitu solusi pengiriman paket dalam jumlah banyak serta eksklusif dengan sistem sewa armada. Lalu Parikesit, yaitu layanan unggulan dari Rosalia Express untuk pelanggan korporat yang membutuhkan kemudahan dalam pengiriman, di mana petugas melakukan pick up barang paket ke lokasi pengiriman dan mengantarkan sampai dengan alamat penerima. Kemudian masih banyak lagi, diantaranya yaitu adalah Basupati, Cakil, Pandu, Sinta, Antareja, dan Bisma. Bab berikutnya yaitu adalah analisa lingkungan pemasaran.
Analisa lingkungan pemasaran tersendiri yaitu terdapat perusahaan, perantara pemasaran, pelanggan, pesaing, masyarakat, dan seterusnya. Untuk perusahaan sendiri yaitu dalam merancang rencana pemasaran, manajemen pemasaran memperhitungkan kelompok dalam perusahaan seperti manajemen puncak, keuangan riset, dan pengembangan pemilihan operasi akuntansi. Semua kelompok saling berhubungan membentuk lingkungan internal. Kelompok-kelompok ini bekerja sama secara harmonis untuk memberikan nilai dan kepuasan pelanggan yang unggul. Pada PT Rosalia Express, kelompok dalam perusahaannya berstruktur seperti dewan direksi, manajer, sekretaris, kepala divisi, dan seksi divisi. Lalu perantara pemasaran, PT Rosalia Express menawarkan berbagai jenis produk jasa pengiriman di web resminya serta bekerja sama dengan vendor, diantaranya yaitu Unipal, Toyotinta Indonesia, Jaya Beton, Indo Peksim, Yongkuang, dan PT Astra Daido Steel. Rosalia Express juga bekerja sama dengan agen untuk mempromosikan jasa pengiriman barang. Lalu pelanggan, sampai saat ini pelanggan dari Rosalia Express adalah konsumen dari PO Rosalia Indah karena nama besar Rosalia sendiri masih dianggap sebagai perusahaan jasa transportasi saja. Padahal dari Rosalia sendiri terdapat berbagai macam penyedia jasa selain jasa transportasi, diantaranya yaitu adalah jasa pengiriman paket. Lalu untuk pesaing dari Rosalia Express lumayan banyak nama besar perusahaan ekspedisi, diantaranya itu adalah JNT, JNE, Si Cepat, Pos, dan lain-lain. Lalu untuk aspek masyarakat sendiri yaitu adalah kelompok yang mempunyai potensi kepentingan atau kepentingan nyata atau pengaruh pada kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan. Lalu untuk masyarakat sendiri yang berpotensi menggunakan jasa Rosalia Express diantara adalah para pelaku usaha online shop serta masyarakat yang sering berpergian keluar kota sehingga sering menggunakan jasa ini untuk mengirimkan barang ke tempat tujuannya. Lalu program pemasaran, jasa, dan relationship marketing. Untuk menganalisa dalam bab ini saya akan menggunakan analisa 7P, yaitu produk, price, place, promotion, people, process, dan visual evidence. Untuk produk sendiri seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, pada Rosalia Express sendiri terdapat banyak jenis layanan, diantaranya yaitu adalah Bima, Arjuna, yaitu let time antara agen dalam Pulau Jawa 3-5 hari, dan let time antar agen Jawa Sumatera sebaliknya 4-7 hari, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk price, dalam penentuan harga Rosalia Express mempertimbangkan melalui berat dan jarak serta pertimbangan lain seperti layanan dan fasilitas. Untuk place atau tempat, pihak Rosalia Express cukup strategis karena terletak di pinggir jalan raya Solo Karanganyar serta masih menjadi satu dengan garasi pemberangkatan dan kedatangan PO Rosalia Indah, sehingga dapat diakses waktu-waktu karena ada petugas keamanan serta fasilitas yang lengkap seperti musola, ATM, tempat ATM, dan lainnya. Lalu untuk promo yang diberikan antara lain yaitu adalah diskon pengiriman di salah satu tempat, diskon akhir tahun, hingga promo yang diberikan bagi yang ingin bergabung menjadi agen dari Rosalia Express. Lalu untuk people atau orang, karyawan dalam menjaga kualitas Rosalia Express memberikan pelatihan, briefing, gathering, dan evaluasi serta reward. Untuk proses,
Rosalia Express memiliki dua proses penting dalam menjalankan tugasnya sebagai perusahaan jasa pengiriman barang, yaitu adalah proses incoming dan proses outgoing. Lalu yang terakhir adalah bukti fisik, merupakan bauran pemasaran yang mendukung segala aktivitas yang dilakukan oleh Rosalia Express. Biasanya bukti fisik umum yang dimiliki Rosalia Express yaitu gedung, tempat parkir, komputer, logo, dan transportasi. Nah, 7 unsur bauran pemasaran diterapkan dengan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya tanpa saling mengunggulkan salah satu dari ketujuh unsur tersebut. Penerapan bauran pemasaran jasa secara seimbang akan mempengaruhi hasil yang akan dicapai oleh Rosalia Express. Kemudian aspek SDM. Pada Rosalia Express sendiri, untuk struktur organisasi terdiri dari dewan direksi, manajer, sekretaris, kepala divisi, dan kepala seksi. Berdasarkan Ketatanegaraan PT Rosalia Express hingga bulan Mei 2023, jumlah karyawan yang ada sebanyak 203 orang. Lalu untuk sistem kerja sendiri dibagi menjadi dua, yaitu jam kerja reguler 7 hari kerja dalam 1 minggu, libur 4 kali dalam 1 bulan, Senin sampai dengan Minggu jam 08 sampai 17.00, dan jam kerja shift pada PT Rosalia Express khusus diberlakukan untuk karyawan operasional bagian controlling gudang. Untuk pembagiannya yaitu adalah shift pagi jam 8 sampai jam 5 dan shift siang yaitu jam 3 sampai jam 11. PT Rosalia Express sendiri mengumumkan rekrutmennya karyawan melalui laman web resmi dari Rosalia Express. Di dalam web tersebut terdapat ketentuan serta kualifikasi yang sesuai dengan posisi yang akan dilamar. Lalu bab berikutnya adalah manajemen kualitas jasa. Manajemen kualitas jasa adalah salah satu faktor yang penting dalam mengatur usaha dan mencapai keunggulan bersaing dengan kualitas dan standarisasi perubahan serta mengutamakan kepuasan konsumen. 5 faktor dalam kualitas jasa diantaranya adalah bentuk fasilitas fisik. Bentuk fasilitas fisik sendiri meliputi berbagai macam hal seperti gedung, ruangan, front office, tersedianya tempat parkir, kebersihan, kerapihan, dan kenyamanan ruangan. Nah, pada PT Rosalia Express sendiri sudah cukup baik dalam bentuk fasilitas fisik, terutama ruangan AC, ruang tunggu yang nyaman, bersih, tersedia toilet, mesin ATM, dan tempat ibadah, serta karyawan yang ramah. Dengan berbagai fasilitas fisik di atas, maka akan menjadi pertimbangan juga bagi para konsumen untuk memilih Rosalia Express sebagai penyedia jasa layanan ekspedisi pengiriman barang. Lalu untuk reliabilitas atau kehandalan merupakan kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan janji yang ditawarkan. Nah, berdasarkan testimoni yang didapat dari pelanggan Rosalia Express, sebagian besar dari mereka sudah merasa puas dengan pelayanan tentang berbagai macam produk yang diberikan Rosalia Express. Hal itu karena seluruh karyawan Rosalia Express berpegang teguh pada visi dan misi perusahaan serta kebijakan mutu yang terdapat pada perusahaan. Dan yang terakhir, yang berikutnya yaitu adalah responsivitas atau tanggapan. Pada pihak Rosalia Express sangat ketat sekali dalam melakukan rekrutmen karyawan, kualifikasi pekerjaan hingga persyaratan karyawan menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi perusahaan karena berpengaruh pada kinerja perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada konsumennya. Dengan begitu, karyawan pada Rosalia Express memberi pelayanan yang cepat dan tanggal. Lalu untuk asuransi atau jaminan, perusahaan Rosalia Express memberi beberapa jaminan pada barang yang hendak dikirim, seperti jaminan keamanan, kerusakan barang, packing barang, serta estimasi pengiriman barang dengan syarat dan ketentuan yang
disetujui antara konsumen dan pihak Rosalia Express. Pada laman resmi Rosalia Express sendiri juga memberikan fitur yang dibutuhkan konsumen seperti pelacakan barang serta call center yang dapat dihubungi sewaktu-waktu bila ada permasalahan pada paket pengiriman barang. Lalu untuk empati, yaitu perhatian secara individual yang diberikan perusahaan kepada pelanggan seperti kemudahan menghubungi perusahaan, kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dengan pelanggan, dan usaha perusahaan untuk memahami keinginan dan kebutuhan pelanggannya. Rosalia Express memberikan perhatian pada kemudahan berkomunikasi dengan para konsumennya. Konsumen dapat mengunjungi kantor pusat pelayanan Rosalia Express atau dapat mengunjungi laman resmi Rosalia Express untuk berkomunikasi terkait dengan pengiriman barang maupun mencari informasi yang kaitannya dengan Rosalia Express seperti berbagai produk layanan, pengiriman barang, promo, lowongan pekerjaan, dan call center yang dapat dihubungi sewaktu-waktu. Lalu untuk analisis pasar konsumen dan perilaku konsumen. Pada perilaku konsumen terdiri dari berbagai sub. Di antaranya itu adalah faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, faktor psikologi, dan proses pengambilan keputusan. Faktor budaya sendiri adalah nilai-nilai, norma, dan tradisi masyarakat di mana individu mempengaruhi cara mereka memandang produk dan layanan ini. Juga mencakup seperti kelompok etnis atau agama yang dapat memiliki pengaruh yang signifikan. Untuk faktor budaya sendiri pada Rosalia Express yaitu adalah harga murah serta promosi. Kemudian faktor sosial, interaksi sosial sangat berpengaruh. Keluarga, teman, dan kelompok sosial lainnya dapat memberikan dorongan atau pengaruh yang kuat terhadap keputusan pembelian. Dengan opini dari beberapa kelompok yang telah disebutkan dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Untuk faktor sosial sendiri yaitu adalah konsumen dan pengusaha all shop, testimoni konsumen, serta konsumen PO dari Rosalia Indah. Lalu untuk faktor pribadi seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan kepribadian memainkan peran penting dalam perilaku konsumen. Orang yang berbeda memiliki kebutuhan dan preferensi yang berbeda. Lalu untuk faktor pribadi dari Rosalia Express sendiri adalah pendapatan serta profesi. Lalu psikologis yaitu aspek-aspek psikologi seperti persepsi, motivasi si pekerja, dan persepsi resiko memainkan peran dalam keputusan pembelian. Dalam keputusan pembelian ini pihak Rosalia Express yaitu adalah membandingkan harga di tempat lain, pelayanan, serta pilihan pelayanan yang banyak. Pilihan layanan produk yang banyak. Lalu ada beberapa ulasan konsumen, diantaranya itu adalah dari Martinus PT Maxitar Intermuda Indonesia. Dalam ulasan kali ini, kecepatan pengiriman yang baik dan aman serta harga pengiriman yang ekonomis adalah alasan kami memilih Rosalia Express sebagai mitra pengiriman yang terpercaya. Kemudian ada testimoni dari Deli, berprofesi sebagai karyawan swasta, menulis ulasan yaitu pengalaman kirim sepeda motor dari Bekasi ke Solo sangat baik. Selain itu, harga pengirimannya juga murah dan mendapatkan gratis packing 3 lapis. Lalu testimoni dari Usfatun Hasanah sebagai pelaku UMKM, menulis ulasan saya sangat terbantu dengan adanya harga khusus yang diberikan oleh Rosalia Express kepada pelaku bisnis UMKM. Lalu untuk evaluasi kinerja bisnis, untuk memberikan sebuah evaluasi kinerja maupun rekomendasi kepada perusahaan, maka perlu adanya analisa
pada perusahaan yang dipilih. Salah satu analisa yang dapat dipakai adalah analisis SWOT, yaitu Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats. Dengan begitu, analisis SWOT yang saya dapatkan dari PT Rosalia Express sendiri yaitu adalah pertama strength, yaitu Rosalia Express beroperasi 365 hari tanpa libur. Kemudian wilayah cakupan Pulau Jawa dan Sumatera, biaya ongkos kirim yang terjangkau, serta sistem pelacakan yang tepat waktu atau real time. Kemudian pilihan jenis produk pengiriman yang beragam seperti pada slide berikutnya. Pelayanan hotline 24 jam, memiliki fasilitas web untuk memenuhi segala informasi yang dibutuhkan konsumen. Kemudian adanya asuransi. Untuk weakness atau kelemahan sendiri yaitu jaringan masih terbatas, tidak seperti pesaingnya di perusahaan penyedia jasa ekspedisi. Lalu pengiriman terkadang melebihi waktu yang telah diperkirakan sejak awal. Lalu Rosalia Express sendiri masih terkenal sebagai perusahaan yang menyedia jasa transportasi. Kemudian belum bekerja sama dengan perusahaan online shop seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Kemudian branding sosial media yang belum maksimal. Kemudian opportunity atau peluang, yaitu di perusahaan tersebut sudah banyak mendapat testimoni yang positif dari berbagai macam konsumen, mulai dari pelaku usaha UMKM, karyawan swasta, dan pengusaha. Lalu mempunyai produk pengiriman yang beragam dibanding pesaingnya. Dan yang terakhir adalah threats atau ancaman, yaitu pesaing ekspedisi dan munculnya perusahaan yang sama. Dari analisis SWOT di atas dapat disimpulkan bahwa PT Rosalia Express memiliki keunggulan dibanding dengan perusahaan jasa ekspedisi sejenis seperti biaya pengiriman yang terjangkau, pilihan jenis jasa ekspedisi yang beragam, pelayanan hotline 24 jam, serta terdapat berbagai macam promo menarik dan dapat dilihat di web resmi PT Rosalia Express. Kemudian pihak perusahaan juga memperhatikan kebutuhan informasi dari para konsumen, dapat terlihat dari web resmi perusahaan yang menyediakan berbagai macam informasi yang cukup lengkap seperti pelacakan paket, terus testimoni, profil perusahaan, dan lowongan pekerjaan terdapat semua di web resminya, sangat lengkap. Kemudian evaluasi kinerja untuk bidang pemasaran. PT Rosalia Express hendaknya mulai bekerja sama dengan perusahaan Allshop, mengingat Allshop merupakan pengguna jasa ekspedisi terbanyak dan cukup untuk membranding perusahaan, karena Rosalia Express sendiri masih dianggap oleh masyarakat sebagai perusahaan jasa penyedia transportasi. Selain itu, bekerja sama dengan pihak perusahaan seperti Shopee dan lain-lain, pihak Rosalia juga perlu membranding akun sosial medianya, karena pada akun sosial media saat ini masyarakat cenderung tidak hanya mencari informasi tapi juga mencari hiburan. Pada observasi saya, akun sosial media dari pihak Rosalia Express sendiri masih belum maksimal. Harapannya bisa menggandeng dari akun-akun besar, karena membranding akun sosial media sendiri di saat ini adalah merupakan suatu hal yang penting. Lalu perusahaan Rosalia Express sendiri juga dapat mengadopsi beberapa sistem manajemen perusahaan jasa ekspedisi seperti JNT, JNE untuk kemajuan perusahaan serta tidak kalah bersaing dengan perusahaan sejenis. Sekian hasil observasi dari saya dengan objek yaitu PT Rosalia Express. Sekian, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.